Assalamualaikum kelas 9, materi bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan dipersiapkan bukunya, buku paket, dan buku BOS yang bisa kalian download di GCR pertemuan pertama. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Ada kedaulatan ke dalam, artinya hak mengatur rumah tangga sendiri tanpa campur tangan negara lain, dan kedaulatan keluar memiliki kekuasaan atau hak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain sesuai yang diinginkan. Unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama adanya wilayah, kemudian rakyat, pemerintahan, dan tentunya adanya pengakuan negara lain sebagai unsur deklaratif. Sifat-sifat dasar kedaulatan. Pertama, permanen. Artinya kedaulatan tetap ada selama negara tersebut masih berdiri. Asli, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat atau utuh, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi. Teori-teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, biasanya berhubungan dengan raja. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan negara. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan negara. Teori kedaulatan hukum, artinya semua aspek masyarakat dan pemerintahan itu bertanggung jawab terhadap hukum. Dan teori kedaulatan rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat yang kita anut sekarang ya. Itu ada di buku paket halaman 70-72. Kedaulatan yang dianut di Indonesia, yang pertama kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Adanya lembaga perwakilan rakyat dan adanya pemilihan umum. Salah satunya adalah untuk memilih wakil rakyat. Negara penganut kedaulatan rakyat disebut juga negara demokrasi. Kemudian pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Ada 3, pertama eksekutif, pelaksana undang-undang yaitu presiden wakil presiden, legislatif, pembuat undang-undang MPR DPR DPD, yudikatif, kekuasaan kehakiman yaitu MA, MK, dan KY. Landasan ideal yaitu dasar negara kita adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusional atau hukum dasar adalah UUD 1945. Asas pemilu adalah jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, atau kita kenal sebagai Jurdil-Luber. Perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia bisa kalian buka di buku BOS halaman 67 hingga 76. Ini saya tampilkan beberapa data perbandingan demokrasi di Indonesia. Yang pertama demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Bisa dibaca ya. Di buku BOS juga ada. Demokrasi yang digunakan saat ini adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak dikenalnya dominasi mayoritas. Nah, bisa dilihat demokrasi liberal dan sosialis juga pernah terjadi di Indonesia. Keduanya tidak cocok di Indonesia, salah satunya adalah memisahkan urusan agama dan kehidupan negara yang tidak mengenal atau mengakui agama, lalu adanya kepentingan minoritas seperti itu ya. Contoh negara dengan demokrasi liberal itu seperti negara-negara di Eropa atau negara-negara barat di mana ada kebebasan individu yang kaya terutama ya yang memiliki kekuasaan. Dan kalau demokrasi sosialis itu adalah negara-negara timur seperti negara komunis Rusia atau Cina. Periode pemerintahan di Indonesia, yang pertama pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi saat ini. Demokrasi di Indonesia, yang pertama demokrasi parlementer terjadi pada 1945 sampai 1959. Undang-undang atau konstitusi yang pernah digunakan UUD 45, UUD RIS, dan UUD 1950. Negara kita sempat menjadi negara Republik Indonesia Serikat, menggunakan sistem parlementer di mana kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sempat terjadi dekret presiden 5 Juli 1959. Apa isinya? Yang pertama adalah membubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 45 sehingga UUD 1950 tidak lagi berlaku. Serta terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS.
Demokrasi yang kedua adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadi penyimpangan UUD 1945. Salah satunya adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Adanya demo rakyat yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah bubarkan PKI, bersihkan PKI dari kabinet, dan turunkan harga. Yang tidak kalah penting adalah peristiwa G30 SPKI yang akhirnya ada Super Semar yang mengubah menjadi masa pemerintahan Orde Baru atau Soeharto, yaitu demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Mengembangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, dan di akhir periode tampak banyak penyimpangan berupa KKN. Demokrasi reformasi dimulai dari 98 hingga sekarang. Salah satunya adalah pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, yang di dalamnya juga mengusung kebebasan berpendapat. Sistem pemerintahan yang pertama ada parlementer, artinya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan. Bertanggung jawab pada parlemen atau MPR. Kemudian semi parlementer, menteri bertanggung jawab pada parlemen, presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Presidensial, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Menteri bertanggung jawab pada presiden karena presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri. Lembaga-lembaga negara bisa dibuka di buku paket halaman 80 sampai 85. Yang pertama adalah presiden. Berikut adalah tugas dan wewenang presiden. Lengkapnya ada di buku paket. Salah satunya adalah memegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tertinggi angkatan laut, darat dan udara, mengajukan RUU bersama dengan DPR, menetapkan PP atau Perpu, mengangkat memberhentikan menteri, menyatakan perang, damai, dan lain-lain ya. Nah, memberikan remisi, amnesti, abolisi itu semacam pemotongan masa tahanan gitu ya, pengampunan dan lain-lain. Memberi gelar tanda jasa, mengangkat duta atau konsul, menerima penempatan duta konsul negara lain, meresmikan anggota BPK, menetapkan hakim agung, menetapkan hakim konstitusi, dan mengangkat memberhentikan anggota KY tentunya dengan persetujuan DPR. Yang kedua adalah MPR. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenangnya adalah mengubah serta menetapkan UUD atau mengamandemen. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Lalu kemudian ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah DPR. Fungsi DPR adalah legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden, fungsi anggaran dalam pembentukan APBN dengan presiden, dan pengawasan dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN tersebut. Tugas dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang bersama dengan presiden, membahas dan memberikan persetujuan tentang Perpu, menetapkan APBN, dan memilih anggota BPK bersama DPD. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenangnya terutama mengenai otonomi daerah, lalu mengenai pemekaran, penggabungan daerah yang berhubungan dengan daerah. Selanjutnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, terutama mengenai APBN, kemudian pelaksanaannya seperti apa, yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, itu tugasnya BPK. Selanjutnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, serta pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 45, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memberikan keputusan tentang pendapat DPR tentang impeachment presiden dan wakil presiden, pemecatan ya. Kesembilan, Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim, terutama untuk pemilihan Hakim Agung. Selanjutnya KPU, Komisi Pemilihan Umum, bertanggung jawab akan melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Kalau di daerah itu dibantu oleh KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Terutama pilkada sekarang yang lagi musim ya, mereka lagi sibuk. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya bisa kalian tanyakan langsung ke WhatsApp atau bisa dibaca dulu buku bos dan buku paketnya. Setelah itu silakan absen di link yang ada di GCR, kerjakan kuisnya sedikit ya. Terima kasih, tetap sehat, assalamualaikum.